warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Di antaranya pada malam ini kita masih bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid, kemudian thalabul ilmi, mencari ilmu, yakni ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu suatu kenikmatan yang besar yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada waktu tapi tidak ada kemauan. Bisa jadi ada kemauan, ada waktu tapi tidak ada kemampuan. Artinya sakit, sedang sakit di rumah misalnya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kajian malam ini kita kaji salah satu bab dari buku Silsilatul Aqidah fi Dhawil Kitab was Sunnah. Di antaranya adalah Fadlu Na'imil Jannah ala mata'id dunya, keutamaan kenikmatan surga atas kenikmatan dunia, atau bisa kita katakan perbandingan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Kesenangan dunia adalah kesenangan yang tampak, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Sedangkan kesenangan akhirat, kesenangan surga, ghaib, tidak tampak, dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Duwe omah apik, ya. Tampak kita melihat rumah itu bagus. Di surga ada rumah yang batu merahnya dari emas dan perak, tapi ora ketok, mung dijanjikan tok, ya. Dijanjikan. Tapi yang janji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ghaibun mau'ud. Manusia pada umumnya itu mengutamakan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, dan berat untuk meninggalkan apa yang sesuatu yang sudah dirasakan tadi, yanaluhu fi zamanil ati. Jadi bahwa nek kon milih omah bagus, kaya omahe Dr. Holib misalnya, ning jalan apa kae Semarang,
Kalau dengan rumah sing batu batanya dari emas, kemudian tamannya itu baunya bau minyak misik, nek loro-lorone kuwi ana dijejer, kira-kira milih ndi? Mesti milih sing rumah lebih megah, ya nih batu batanya dari emas. Emas itu didol wis bisa oleh sak pirang-pirang. Tapi berhubung sing siji maujud, ya, ono sing siji mau'ud, yang satunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akeh wong, pada umumnya manusia, mayoritas manusia akan milih sing wis maujud, ya. Sing wis maujud, ya. Min ajli dzalika qarana al-haq tabaraka wa ta'ala baina mata'id dunya wa na'imil jannah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membandingkan, memberikan perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Dan Allah menjelaskan bahwa kenikmatan surga khairun minad dunya, lebih bagus, lebih baik daripada dunia, wa afdal, dan lebih utama. Wa atala fi dhamid dunya wa bayani fadlil akhirah, dan lebih baik daripada kenikmatan dunia, lebih utama dan berlaku abadi. Dan Allah juga dalam ayat-ayatnya mencela kenikmatan dunia dan selalu menjelaskan tentang keutamaan akhirat. Apa rahasianya? Kenapa Allah mengkoron, yakni Allah membandingkan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia? Wa ma dzalika illa liyajtahidal ibad fi talabil akhirah wa naili na'imiha. Hal itu tiada lain hanya untuk memotivasi manusia agar sungguh-sungguh di dalam mencari akhirat dan menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Ini tujuannya diantaranya adalah itu. Wa najidu dhamud dunya wa madhi na'imal akhirah. Kita akan dapatkan banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang mencela, yakni dunia, dan memuji nikmat akhirat. Wa tafdilu ma indallah ala mata'id dunya, dan juga mengutamakan, mengistimewakan apa yang di sisi Allah, yakni nikmat akhirat, dari nikmat kesenangan-kesenangan dunia yang sebentar, ya. Dan pernyataan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallah khairun lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yakni yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Toha ayat 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, yakni dunia,
sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Jadi orang kafir itu mendapatkan kekayaan yang banyak, kesenangan-kesenangan dunia yang banyak, bahkan aturan-aturan juga tidak digubris, sehingga hidup bebas, mau apa saja dilakoni. Maka mata kita jangan terbelalak ke sana, ya. Tapi mata kita harus melihat kenikmatan yang di akhirat nanti. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Yani kenikmatan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwan minallah wallahu basirun bil ibad." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Ini kesenangan dunia itu dipandang indah oleh kita semuanya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Semua orang kepingin duwe bojo, punya istri, punya suami, punya anak, punya kekayaan, punya emas, punya kendaraan yang bagus, ya. Punya binatang ternak, itu kesenangan dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Katakanlah, inkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan ada pula istri-istri yang disucikan, serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini diantara yang secara umum. Lalu ketika kita membahas ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa kita ketahui atas keutamaan akhirat dari kesenangan-kesenangan dunia di dalam ayat yang banyak. Di antara yang pertama, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu amat sangat sedikit. Kayak apapun besarnya kenikmatan dunia, tetap sedikit bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya. Bagaimanapun istana yang megah, ya, tidak ada yang batu-batanya terbuat dari emas. Ya. Amat sangat kecil sekali dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sedikit. Wal akhirah, sedangkan kesenangan akhirat, surga, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah menggambarkan sedikitnya kesenangan dunia itu, kecilnya kesenangan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya. Seperti orang yang seperti permisalan berikut. Rasulullah mengatakan, "Wallahi mad dunya fil akhirah
illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbi'ahu hadhihi wa asara bis sababah fil yammi falyanzur bima tarji'. Kata Rasulullah, demi Allah, dunia ini, maksudnya kesenangan dunia ini, dibandingkan dengan kesenangan akhirat, tiada lain hanya seperti orang yang memasukkan ujung jarinya, memasukkan jari telunjuknya as-sababah. Ini as-sababah, ini al-wusta, ini al-ibham. Ya. Bis-sababah fil yammi, di dalam lautan. Falyanzur bima tarji. Maka kau lihat air yang dibawa, yang nempel dalam ujung jari itu kesenangan dunia. Sedangkan air yang masih di akhirat, itulah air yang masih di lautan, itulah kesenangan akhirat. Maka amat sangat kecil. Maka malladzi ta'khuduhu, apa yang dibawa atau yang menempel pada jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan yang besar. Inhala ta'khudhu minhu qatratan, sesungguhnya tidak membawa kecuali hanya satu tetes saja, nggak ada, karena yang diselupkan adalah jari telunjuk. Kalau kayak gini mending isi ono sing kegowo, tapi dicelupkan, nggak ada apa-apanya. Hadza huwa nisbatun ila al-akhirah. Ya. Jadi kesenangan dunia itu amat sedikit sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan atas tidak baiknya kesenangan dunia kalau dicari dengan cara yang tidak halal hanya untuk kesenangan dunia. Kalau dunia dicari kemudian untuk kesenangan akhirat, berarti itu menjadi akhirat. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ketika diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah itu merasa berat? Ya. Merasa berat untuk berangkat. Araditum fil hayatid dunya, apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat? Apakah kamu lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Yani sesungguhnya kenikmatan dunia ini dibanding akhirat hanya sedikit sekali. Misalnya mau pemilu, suruh milih pemimpin yang baik, yang islami, tapi orang bayar, berat, awake berate pol. Suka milih sing bayar 100.000. Ya. Araditum bi 100.000, ya, dengan kesenangan akhirat. Apakah kamu ridho dengan uang 100.000 sedangkan kamu akan sengsara di akhirat nanti? Ya. Otomatis kalau pemimpin itu tidak baik, ya akan membawa rakyatnya menjadi tidak baik. Ya. Nah, ketika membawa rakyatnya tidak baik, otomatis ya ikut tidak baik. Dengan uang 100.000, araditum bi 100.000, ya. Mau relakah kamu dibayar 100.000 meninggalkan yang lebih baik, yang barangkali bisa membawa agama menjadi lebih baik? Ya. Ini yang pertama, ya. 100.000 ini amat sangat sedikit sekali. Apa meneh kok 100.000 lambok 100 triliun, ya. Dibanding dengan kesenangan akhirat, tetap itu kecil, qalil, ya. Ya. Asani, yang kedua, huwa afdal min haitsun naw.
Kesenangan akhirat itu lebih utama dari sisi macamnya dibandingkan dengan kesenangan dunia. Sama-sama duren dunia, duren akhirat jauh lebih nikmat daripada duren dunia. Namanya podo duren, akan tetapi akan berbeda. Ya. Fasyabu alul jannah wa ta'amuhum wa syarabuhum wa huliyuhum wa kusuruhum afdal mimma fid dunya. Maka pakaian penghuni surga, makanan penghuni surga, minuman penghuni surga, perhiasan penghuni surga, istana penghuni surga afdal, lebih utama mimma fid dunya, dari apa yang dia pakai. Misalnya walibasuhum innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walibasuhum walibasuhum min hari, yakni dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pakaian mereka dari sutra-sutra yang indah. Sutranya tentunya tidak sutra di dunia. Jadi dari sisi kualitasnya, dari sisi segalanya di surga lebih bagus. Wa fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat nyantel ke pecut ya, cantelan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu mala ainun ra'at wala udhunun sabi'at wala khatara fi qalbi bashar. Wa fil hadisil akhar alladhi yarwihi al-Bukhari wa Muslim aidan an Abi Hurairah qala wala qabu qausi ahadikum minal jannah khairun mimma tala'at alaihi syams. Yani bahwa busur panah kalian di surga itu lebih baik daripada dunia yang terbit matahari, artinya daripada dunia seisinya. Wa qarana nisa'il jannah binisa'id dunya. Rasulullah misalnya kalau dibandingkan istri-istri di surga dengan istri-istri dunia, juga sama-sama namanya istri, tapi jauh berbeda istri di di surga nanti. Fi Sahih Bukhari an Anas, di dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas, dia berkata Rasulullah bersabda, "Lau anna mra'atan min nisa'il jannah ittala'at 'alal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Ya, kata Rasulullah, seandainya satu wanita dari wanita-wanita surga, seandainya bidadari-bidadari surga itu muncul di dunia, niscaya dia akan menerangi dunia seisinya. Dan dunia seisinya ini akan penuh dengan bau wangi ya. Dan apa yang di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi gambarannya subhanallah. Karena apa? Karena wanita di surga sudah tidak mempunyai kotoran lagi, tidak haid, tidak nifas, tidak punya anak. Jadi ning surga orang duwe anak, orang manak kaya ning donya ya. Tidak buang ingus, tidak buang air ya, baik air besar maupun air kecil. Jadi adanya hanya kenikmatan. Wa idza syi'ta, apabila kamu menghendaki ya
pelajari sendiri banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Kemudian yang ketiga, al-jannah khaliyah min syawaibid dunya wa kadriha. Surga itu terbebas dari kesusahan-kesusahan, mumet, kotoran di dunia, nggak ada. Ya. Fata'amu al-dunya wa syarabuhum yalzamu minhul ghaid wal baul. Neng donya wong mangan kuwi kudu buang air. Buang air, air besar maupun air kecil. Ya. Dan menimbulkan bau yang tidak enak. Buang angin yo baune ora karuan, wong padha mengok-mengok neng sebelah, apalagi buang air kecil atau air besar. Apabila seorang minum khamar di dunia, maka hilang akalnya, mabuk. Istri-istri di dunia haid, ya, melahirkan, ya. Surga itu terbebas dari itu semuanya. Penghuni surga tidak buang air, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Tidak meludah, tidak berdahak, tidak pula meludah. Dan khamar di akhirat itu sangat menyenangkan. Ya. Maka ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan baydha'un ladzatul lisyaribin la fiha ghalun walahum anha yungzafun. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir, ya. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Ini minumannya. Kalau mau minum khamar, kalau mau minum air yang tawar, juga air yang tawar yang nikmat, yang tidak berubah rasa dan warnanya. Ya. Kemudian juga nisa ahli surga, nisa ahli surga suci tadi, mutahharah, azwajum mutahharah minal haid wan nifas, dan segala kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh kaum wanita. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Begitu pula hatinya penghuni surga semuanya bersih. Nggak ada dengki, tidak ada iri. Kata-katanya semuanya indah, baik. Amalnya semuanya salihah. Wala tasma' fil jannah kalimatan nabiyatan tukaddirul khatir. Di surga tidak akan pernah mendengar kata-kata yang menjadikan hati sakit, ya. Yang menjadikan mizaj, yakni gaduh, kacau, ya. Yang menyebabkan rusaknya anggota badan. Surga terbebas dari batil, terbebas dari segala kebatilan, baik perkataan maupun perbuatan. La lagwum fiha wala ta'thin, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan itu. Kemudian yang ketiga, Ar-Rabi', yang keempat, na'imud dunya zail wa na'imul akhirah baqin daimin. Nikmat dunia ini fana, akan hilang, akan sirna, sedangkan nikmat akhirat tetap abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita nikmat isik nom, bisa mangan sate 20 misalnya, isik nom. Bisa pit-pitan sedino misalnya, sing seneng pit-pitan. Tapi nanti ini hilang setelah tua, poro-poro makan 10, kon mangan telu bewes, ora penak awake. Ya. Jadi zail, hilang. Dunia juga sama, harta misalnya bisa ditinggalkan, bisa meninggalkan. Artinya harta nentek sak durunge dhewe mati. Ya. Berarti kita ditinggalkan dunia,
atau kita mati dunianya isih akeh, ya tetap sebaik kita meninggalkan dunia. Zail. Sedangkan nikmat akhirat itu tetap abadi. Walidzalika samallahu tabaraka wa taala ma zuina linnas min zahridid dunya mata'an li'annahu yatamatta'u bihi summa yazul. Amma naimul akhirah fahuwa bakin. Karena itu nikmat dunia disebut mata, kesenangan yang sementara, yakni menyenangi kemudian hilang kesenangan itu. Sedangkan nikmat akhirat itu yang abadi. Ma indakum yang faddu wa ma indallah baqin. Apa yang ada di sisimu itu akan sirna. Apakah itu harta, apakah kesehatan, apakah jabatan, apakah apa saja yang berbau keduniaan akan sirna. Ya. Yang hanya untuk dunia akan sirna, tapi ma indallah baq. Apa yang di sisi Allah itulah yang tetap, yang akan kita bawa mati. Ibaratnya kita mempunyai satu suara, ya. Berarti kita mempunyai kekayaan satu suara untuk nyoblos. Ini orang kampanye loh, ya. Tapi ketika kita gunakan sesuai dengan ridha Allah untuk memperjuangkan Allah, satu suara itu bak akan kita bawa ke akhirat. Tapi kalau hanya untuk mencari 100.000 sedinontek, ya, itu contoh sederhana lah, kira-kira seperti itu, ya. Ma indakum yang faddu wa ma indallahi baq. Maka inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya yang di akhirat ini rezeki yang ada, yang terus ada, terus ini akan dinikmati terus menerus. Juga dalam surah ini berikutnya saya bacakan terjemahannya saja. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Kalau anak dan harta dipakai untuk akhirat, ya itu yang abadi. Ya, saya contohnya kan tadi, kita memiliki kekayaan satu suara, tapi amat sangat penting, ya. Al-khamis, al-amal limata'id dunya wa nisyanil akhirah yaqibhul hasrah wan nadamah wa duhulin niran. Perbuatan yang ditujukan hanya untuk mencari kesenangan dunia dan melupakan akhirat, ya, tidak mau memakai untuk akhirat, berakibat kerugian dan penyesalan serta masuk neraka, ya, karena tidak menggunakan kenikmatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan di hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia benar-benar telah beruntung, benar-benar telah menang. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tiada lain hanya kesenangan sedikit yang memperdayakan, yang bisa memperdayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentunya untuk mencapai surga adalah mentaati Allah dan Rasul, mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada satu hadis, orang yang mencintai masjid itu akan mendapatkan jaminan, yang hatinya terpaut, terpatri, tergantung di masjid,
itu akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada lindungan darinya. Nah, tergantung itu ada dua, baik secara fisik, membangun, membersihkan, merawat, itu namanya secara fisik. Tapi secara psikis, yakni hissiyah dan ghairu hissiyah, yang spesifis adalah bersolat jamaah dan meramaikan masjid dengan hal-hal yang baik. Solat jamaah, ngaji itu juga termasuk cinta masjid. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang tadi disampaikan oleh tim IT. Bagaimana kalau takmir masjid suka nyolong, mlebu swarga apa ora? Angel tuh jawabannya. Otomatis dulu pernah kita sampaikan, ada manusia yang masuk neraka dulu sampai ireng tunteng dadi areng, lalu dengan syafaat Rasulullah dia masuk ke dalam surga. Barangkali takmir masjid sing suka nyolong, ya seperti itu. Karena dia tidak menyekutukan Allah, tidak kafir, tapi dia suka nyolong tadi, mlebu neraka dhisik. Demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.